satu orang meninggal setiap 40 detik. Bunuh diri menjadi penyebab kematian tertinggi kedua pada kelompok usia 15 sampai 29 tahun. Dari 100% penderita depresi, hanya 9% yang berobat. Nyawa yang hilang akibat bunuh diri pun jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang meninggal akibat peperangan dan pembunuhan. Depresi dapat menyebabkan penurunan produktivitas, masalah kesehatan, hingga bunuh diri. WHO menunjukkan bahwa setiap tahunnya terdapat 800.000 kasus bunuh diri akibat depresi di dunia. Menurut riset kesehatan dasar oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terdapat peningkatan kasus depresi pada penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas di tahun 2018 mencapai 9,8%. Perlu diketahui, metode yang digunakan untuk mendeteksi depresi selama ini belum sepenuhnya efektif. Metode-metode yang ada masih rawan subjektivitas, invasif, serta membutuhkan tenaga profesional yang mengharuskan penderita mengunjungi fasilitas kesehatan mental. Maka dari itu, bagaimana cara mewujudkan alat deteksi yang objektif, non-invasif, dan dapat digunakan secara mandiri? Pada tahun 2013, Zeng et al. Mengonfirmasi adanya perubahan beberapa zat dalam tubuh orang yang mengalami depresi. Zat-zat ini dapat ditemukan pada urin. Oleh karena itu, kami, Yuda, Alivia, dan Gardin, dibimbing oleh dosen kami, Pak Adityanto, menemukan sebuah peluang inovasi pembuatan alat pendeteksi depresi non-invasif berbasis biomarker spesifik pada urin. Alat ini akan kita sebut sebagai Depression Check. Depression Check menggunakan 3 jenis biomarker sebagai indikator kondisi fisiologi seseorang, yakni sorbitol, asam urat, dan asam azaleat. Pada orang yang mengalami depresi, ketiga zat ini memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dari kondisi normal. Secara umum, cara kerja alat ini menyerupai alat pengukur kadar gula darah. Untuk memastikan alat ini bekerja dengan akurat, akan dilakukan beberapa pengujian, dimulai dari uji kromatografi, uji stabilitas, dan uji potensiostat. Ini adalah desain dari Depression Check, alat pendeteksi depresi non-invasif berbasis biomarker spesifik pada urin. Komponen pertama yang dapat dilihat adalah LCD, yang akan menampilkan hasil uji depresi. Kemudian badan utama yang didesain dengan tema ikan koi, baterai sebagai sumber daya pada alat, serta speaker untuk menghasilkan audio yang menenangkan. Selain itu, terdapat PCB yang akan memproses hasil uji pada elektroda karbon dan menampilkan hasilnya di LCD. Di bagian bawah, alat ini dilengkapi dengan sangkar Faraday yang berfungsi untuk mengurangi kesalahan pengukuran akibat gangguan elektromagnetik. Kemudian, terdapat kompartemen elektroda untuk menempatkan sampel urin agar dapat bereaksi dengan elektroda karbon. Bagian ini dapat dilepas dari kompartemen utama untuk memudahkan pengambilan sampel urin. Desain rangkaian PCB ini dilengkapi dengan Arduino Teensy untuk mengukur arus yang dihasilkan oleh reaksi antara elektroda karbon dan biomarker pada urin. Depression Check memiliki spesifikasi sebagai berikut. Alat ini memiliki berat sebesar 0,75 kg dengan akurasi pengujian lebih dari 95%. Durasi pengujian yang dibutuhkan adalah 7 hingga 10 menit. Kemudian, alat ini bekerja pada tegangan 3 volt yang berasal dari baterai. Konsumsi daya selama proses berada pada angka 0,5 watt, dan kapasitas baterai yang digunakan adalah 240 mAh. Selain itu, untuk memastikan kehigienisan alat, kompartemen penampung urin dan kompartemen utama dibagi menjadi 2 bagian terpisah. Elektroda sekali pakai juga digunakan untuk mempertahankan akurasi uji konsentrasi biomarker pada urin pengguna. Kemudian, bagaimana cara menggunakan Depression Check? Pertama, buka kompartemen utama untuk mengambil kompartemen elektroda sebagai media sampling urin. Bagian berwarna merah ini adalah kompartemen elektroda. Kemudian, tarik bagian penjepit untuk mengeluarkan kapas. Kapas ini digunakan sebagai media untuk menyerap sampel urin. Penggunaannya seperti tes pack kehamilan. Kemudian, masukkan kembali ke kompartemen elektroda. Setelah itu, masukkan kompartemen elektroda ke dalam kompartemen utama untuk menghubungkan elektroda karbon dengan sumber tegangan, sehingga terdapat arus yang mengalir jika ada interaksi dengan biomarker. Cara kerja dari alat ini dimulai dari adanya interaksi antara biomarker dan elektroda karbon ketika elektroda terhubung dengan sumber tegangan. Kemudian, arus elektroda akan muncul sesuai dengan konsentrasi biomarker pada urin. Terakhir, hasil uji akan dimunculkan pada LCD setelah diproses pada PCB. Selain bersifat objektif, non-invasif, dan mandiri,
Alat ini juga memperhatikan aspek visual berupa desain dengan tema ikan koi. Desain ini dirancang untuk memberikan efek menenangkan bagi pengguna saat menerima hasil uji. Keberadaan efek ini didukung oleh publikasi dari Langfield dan James yang menyimpulkan bahwa ada perasaan tenang saat melihat ikan. Di samping itu, depression check memiliki beberapa potensi khusus. Yang pertama adalah potensi paten, karena alat ini adalah alat pendeteksi depresi berbasis biomarker pertama di Indonesia. Kemudian, potensi komersil dengan target pengguna meliputi masyarakat usia 15 tahun ke atas dan fasilitas-fasilitas kesehatan. Alat ini memiliki harga produksi sebesar Rp750.000 per unit, serta potensi pengembangan di dunia sains untuk mengeksplorasi biomarker pada penderita depresi maupun metode pendeteksian secara fisiologis lainnya. Alat ini dapat menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi kendala pengecekan kondisi kesehatan mental penduduk Indonesia. Terlebih, pada masa pandemi ini, terdapat 62% masyarakat yang menderita depresi berdasarkan survei yang dilakukan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Sehingga, diharapkan alat ini dapat menjadi media deteksi dini untuk mengurangi kasus depresi pada masyarakat Indonesia. Dengan adanya deteksi dini depresi, produktivitas masyarakat dapat ditingkatkan, sehingga dapat membangun generasi yang berkualitas untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Depression Check. Be mindful, be hopeful.